Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan perkalian peluang. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan gambaran tentang perkalian peluang, yaitu di dalamnya ada yang kita bahas kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan ini. Langsung saja, untuk contoh pertama, sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukanlah peluang munculnya angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. Jadi kedua lemparan tersebut menghasilkan mata dadu genap. Kemudian B, angka dadu genap pada pelemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua. Langsung saja kita mencoba membahas satu persatu. Untuk bagian A, yang diharapkan adalah angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. Jadi kedua-duanya adalah genap. Jadi terlebih dahulu kita petakan mata dadu genap itu ada 2, ada 4, dan 6. Berarti banyak mata dadu genap itu adalah ada 3. Kemudian kita tentukan peluang mendapatkan mata dadu genap pada lemparan pertama. Nah, tentunya di sini mata dadu genapnya ada 3, kemudian jumlah mata dadu keseluruhan adalah 6, berarti peluang untuk mendapatkan mata dadu genap adalah 3/6. Masing-masing dibagi 3 menghasilkan 1/2. Kemudian kita lanjut ke lemparan kedua. Jadi kita lihat di sini bahwa lemparan pertama tidak mempengaruhi lemparan kedua. Maka peluang muncul mata dadu genap pada lemparan kedua berarti sama dengan lemparan pertama tadi, yaitu 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Tinggal kita kalikan untuk mendapatkan peluang muncul mata dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. Tinggal dikali 1/2 ini dikali dengan 1/2. 1/2 untuk hasil dari lemparan kedua. Ini adalah 1/4. 1 kali 1, 1, kemudian 2 kali 2, 4. Kita lanjut ke bagian B. Angka dadu genap pada lemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua. Untuk mata dadu genap tadi ada 2, 4, 6, berarti banyaknya ada 3. Kemudian mata dadu ganjil prima itu 3 dan 5. Jadi ganjil sekaligus prima. Prima itu bilangan yang lebih dari 1 yang hanya dapat dibagi oleh 2, yaitu 1 dengan bilangan itu sendiri. Jadi ada 2. Sama seperti tadi untuk lemparan pertama. Lemparan pertamanya adalah genap, berarti 3/6. Jadi genapnya ada 3/6, berarti 1/2. Kemudian untuk mata dadu ganjil prima berarti 2/6. Itu 1/3. Tinggal kita kalikan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia. Jadi ada 2 jenis buku di dalam tas tersebut. 2 buku diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jadi diambil 2, tapi ambilnya 1/1. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam tas sebelum buku kedua diambil, berapakah peluang terambil adalah A. buku pertama matematika dan buku kedua kimia. Kemudian B. buku pertama kimia dan buku kedua kimia. Nah, di sini ada kalimat dimasukkan kembali ke dalam tas. Jadi setelah diambil yang pertama, dimasukkan kembali, berarti ini termasuk
kejadian saling bebas, karena dimasukkan kembali berarti tidak mempengaruhi pengambilan berikutnya, sama seperti contoh pertama tadi. Langsung saja kita jawab untuk bagian A, buku pertama matematika dan buku kedua kimia. Tadi bukunya ada 6 matematika, 8 kimia. Ya, jadi yang pertama adalah matematika, berarti matematika peluang terambil buku matematika di pengambilan pertama adalah 6/14. 6 itu buku matematikanya, kemudian 14 adalah jumlah keseluruhan, 6 ditambah 8. Tinggal kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, berarti 3/7. Nah, selanjutnya untuk pengambilan kedua itu yang diharapkan adalah kimia. Peluang terambil buku kimia pada pengambilan kedua. Buku kimianya 8, kemudian buku jumlah keseluruhan bukunya adalah tetap 14. Karena setelah diambil pertama, tadi kita kembalikan ke dalam tas. Ini adalah peluang kejadian saling bebas. Masing-masing kita bagi 2, hasilnya adalah 4/7. Untuk peluangnya secara keseluruhan tinggal kita kalikan, 6/14 atau 3/7 dikali dengan 4/7 sama dengan 12/49. Kita lanjut, buku pertama kimia dan buku kedua kimia. Ya, tadi 6 buku matematika, 8 buku kimia. Untuk pengambilan pertama, kimia berarti 8/14. Disederhanakan menjadi 4/7. Kemudian kita kembalikan, ambil buku kedua, sama yang diharapkan adalah kimia, berarti hasilnya sama 8/14. Ini adalah 4/7. Tinggal kita kalikan untuk mendapatkan keseluruhan peluangnya. 4/7 dikali 4/7 sama dengan 16/49. Kita lanjut, kita coba bahas contoh ketiga. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukanlah peluang bola terambil berturut-turut berwarna A biru merah, B merah merah, C merah biru. Jadi maksudnya ini adalah biru di pengambilan pertama, kemudian merah di pengambilan kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kita cek kembali di soal keterangannya. Di sini ada tanpa pengembalian. Artinya pada saat mengambil bola pertama, bolanya tidak dikembalikan, kemudian ambil lagi bola yang kedua, otomatis ini termasuk kejadian bersyarat. Artinya kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Kita coba bahas untuk bagian A. Peluang bola yang terambil berturut-turut biru, merah, biru kemudian merah. Nah, bolanya tadi ada 6 merah dan 4 bola biru. Kita mulai dari yang terambil adalah biru di pengambilan pertama. Jadi birunya itu ada 4, berarti 4/10. Jadi jumlah bolanya ada 10. 4/10 disederhanakan, masing-masing dibagi 2, itu 2/5. Nah, ingat tadi soal ini adalah kejadian bersyarat, berarti kejadian keduanya dipengaruhi oleh pengambilan pertama. Jadi yang diharapkan untuk pengambilan kedua adalah merah. Jadi merah, kita lihat yang pertama tadi biru, berarti merahnya masih lengkap, berarti 6. Kemudian jumlah keseluruhan ada 10, tetapi sudah berkurang tadi dan tidak dikembalikan, maka jumlahnya tinggal 9, berarti 6/9. Disederhanakan, masing-masing dibagi 3, berarti 2/3. Tinggal kita kalikan untuk mendapatkan peluang secara keseluruhan. 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15. Kita lanjut ke bagian B.
Peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna merah, kemudian merah. Sama seperti tadi untuk bolanya 6 merah dan 4 biru. Untuk pengambilan pertamanya itu adalah merah. Merahnya ada 6, berarti 6 per jumlah keseluruhan 6 tambah 4, 10. Tinggal disederhanakan masing-masing dibagi 2, 3 per 5. Kemudian bola kedua berwarna merah juga. Jadi di sini harus hati-hati untuk bersyarat untuk pengambilan keduanya. Di sini sudah terambil tadi merah, berarti merahnya tinggal 5. Nah, di sini sudah terambil di pengambilan pertama. Di sini 5. Kemudian karena sudah terambil 1 dari 10 ini, berarti tinggal 9. 5 per 9. Ini sudah mentok, tidak bisa disederhanakan lagi, tinggal dikalikan untuk mendapatkan peluangnya secara keseluruhan. 3 per 5 dikali 5 per 9 hasilnya adalah 15 per 45. Ini bisa kita bagi 15 masing-masing. 15 dibagi 15 1, kemudian 45 dibagi 15 sama dengan 3, berarti hasilnya adalah 1/3. Yang terakhir, peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna merah, biru. Jumlah bolanya 6 merah, 4 biru, berarti 10. Untuk pengambilan pertama merah, berarti 6 per 10. Sama dengan 3 per 5 masing-masing dibagi 2. Selanjutnya yang kedua adalah biru. Birunya 4. Pengambilan pertama tadi merah berarti masih utuh 4. Kemudian yang tadinya jumlahnya 10 sudah terambil 1 tadi, karena ini adalah pengambilan kedua, berarti tinggal 9. Ya, tinggal kita kalikan karena ini sudah mentok, tidak bisa lagi disederhanakan. Peluang terambil bola biru pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua. Ya, jadi merah pada pengambilan pertama, biru pengambilan kedua adalah 3 per 5 kali 4 per 9 sama dengan 12 per 45. Saya kira cukup jelas untuk contoh peluang saling bebas dan peluang bersyarat. Mudah-mudahan dengan ketiga contoh yang saya berikan ini sudah dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.